ambil suamiku, ku ambil semua milikmu. Bab 1. Rina menatap lekat cangkir kopinya yang sudah mulai dingin. Asap yang tadinya mengepul kini menghilang. Jam dinding ruang tamu berdetak pelan, seolah-olah waktu berhenti bersama kegelisahan yang dia rasakan. Laras, sahabat Rina, duduk di seberang, memainkan ujung rambutnya. Mereka sudah berbicara hampir 2 jam, tetapi percakapan itu tidak kunjung membuat Rina merasa lebih baik. Aku cuma ngerasa ada yang berubah dari Mas Wira, Ras. Rina mulai membuka percakapan setelah beberapa saat hening. Dia kayak menjauh, pulang kerja telat, suka ada alasan buat ngabisin waktu sama aku. Laras menatap Rina penuh perhatian, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak oleh Rina. Laras selalu begitu, misterius dan sulit dibaca. Mungkin dia sibuk, Nak. Kamu tahu sendiri kan, kerjaannya di kantor kadang bikin Wira harus lembur. Bukan itu, Ras. Rina menyelah. Aku bisa ngerasain ada yang nggak beres, dan ini nggak menyangkut soal kerjaan. Aku ngerasa kayak ada sesuatu yang dia sembunyiin. Laras menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan. Kamu pikir Wira selingkuh? Tanyanya to the point. Rina terdiam. Itu pertanyaan yang selalu bermain dalam benaknya. Tetapi dia takut untuk mengakui. Dia tidak ingin percaya. Tetapi intuisi seorang istri sulit untuk diabaikan. Setiap detik yang Wira habiskan jauh darinya membuat hatinya semakin tidak menentu. Aku nggak tahu. Rina akhirnya menjawab dengan suara bergetar. Tapi akhir-akhir ini aku ngerasa dia aneh aja. Chat selalu singkat. Kadang dia menghindar kalau aku pengen ngobrol. Dan dia sering alasan harus ketemu sama klien. Klien yang dia nggak pernah sebutin siapa namanya. Laras mengangguk-angguk. Matanya bergerak seolah mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Kalau kamu beneran curiga, mungkin kamu harus bicara sama Wira. Jangan biarin perasaan kamu terlalu berlebihan sampai bikin diri sendiri nggak tenang. Sarannya. Gimana aku harus bicara? Kalau dia bahkan jarang pulang cepet. Sekalinya pulang cepet, dia bilang capek. Dan aku nggak bisa ganggu, Ras. Rina mendesah lelah sembari menyadarkan punggung pada sandaran sofa. Susah juga kalau gitu ya, timbal Laras. Tapi Nak, pasti kamu bisa cari waktu dia senggang tuh. Kamu kan biasa pulang kerja lebih cepat dari dia. Jadi mungkin kamu bisa cari cara supaya kalian bisa ngobrol. Percaya deh, suami kamu pasti ada masanya butuh kamu juga. Sahabat Rina itu mencoba meyakinkan. Percakapan mereka terhenti saat suara pintu depan terdengar terbuka. Wira masuk dengan langkah pelan, menanggalkan sepatunya, dan berjalan menuju ruang tamu. Matanya bertemu dengan Rina dan Laras, lalu sebuah senyum tipis terlukis di wajahnya. Ada Laras, ngobrol apa kalian? Tanyanya ringan, seolah tidak ada masalah di antara mereka. Rina memaksa tersenyum, mencoba menutupi kegelisahannya. Ini cuma cerita-cerita biasa. Kamu telat lagi pulangnya, Mas? Wira mengangguk. Matanya sekilas melirik ke arah Laras. Iya, maaf. Tadi meetingnya lebih lama dari perkiraan, karena ada masalah penting perusahaan yang harus dibahas. Rina merasa dadanya semakin berat. Dia tidak bisa menahan pertanyaan yang terus berputar-putar di kepala. Benarkah Wira hanya sibuk bekerja? Atau ada sesuatu yang dia sembunyikan? Oh gitu. Rina hanya mengangguk-angguk karena tidak tahu harus berkata apa. Ya udah, karena Wira udah pulang, kamu udah ada yang nemenin, jadi aku pulang dulu ya, Nak. Pamit Laras seraya berdiri dan meraih tas jinjing yang sedari tadi teronggok di sofa tempatnya duduk. Yakin gak nginep di sini aja, Ras? Rina memastikan lagi setelah beberapa menit sebelumnya mempertanyakan hal yang sama. Kamu ini ada-ada aja. Kalau aku nginep di sini, yang ada bakal jadi obat nyamuk. Laras terkekeh kecil.
Hati-hati di jalan deh kalau gitu. Rina berdiri dan menghampiri Laras. Makasih ya, udah nemenin Rina sampai aku pulang. Timbal Wira. Kayak sama siapa aja pakai makasih segala. Kalian ini udah kenal aku bukan dari sebulan 2 bulan lalu, tapi udah bertahun-tahun loh. Laras mendecak. Dia memang sudah mengenal Wira dan Rina sejak kuliah, menjadi sahabat yang terjalin hingga Rina menikah dengan Wira. Ya udah, aku cabut sekarang. Bye. Tidak lama, Laras segera melenggang meninggalkan kediaman Rina dan Wira. Begitu Laras tidak terlihat lagi, Rina mencoba berbicara dengan Wira. Mereka duduk di sofa, berhadapan seperti layaknya 2 orang asing. Kenapa liatin aku begitu? Tanya Wira memecah keheningan. Aku ngerasa kamu menjauh akhir-akhir ini. Jawab Rina hati-hati. Apa ada yang kamu sembunyiin dari aku, Mas? Wira mengernyitkan dahi, seperti terkejut dengan pertanyaan sang istri. Apa maksud kamu? Aku gak nyembunyiin apapun, sayang. Yang bener aja, Mas. Rina menatap tajam suaminya. Aku ngerasa ada yang beda. Kamu sering lembur, pulang jadi telat, dan aku gak bisa ngilangin perasaan aku kalau ada sesuatu yang salah. Perempuan itu tetap berbicara dengan nada santai meski dalam hatinya berkecamuk dengan berbagai pertanyaan yang menginginkan Wira menjawab saat itu juga. Namun, Rina tentu tidak bisa asal bicara dan terkesan terlalu menuduh. Apalagi tidak ada bukti apapun yang menunjukkan jika memang suaminya berselingkuh. Wira terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada datar. Kamu terlalu banyak mikir, sayang. Aku emang cuma sibuk kerja, itu aja. Setelah papa meninggal, kan kamu tahu sendiri, banyak yang harus diurus di perusahaan. Karena ibu kamu juga udah pasrahin urusan perusahaan ke aku kan? Jawaban itu tidak memuaskan Rina, tetapi dia tidak ingin memaksa. Dia hanya bisa menelan kegelisahannya, sambil berharap bahwa firasatnya salah. Dia pun hanya bisa mengangguk-angguk membenarkan perkataan suaminya, meski dalam hati masih menyimpan curiga. Aku mandi dulu ya, capek banget rasanya, mau tidur habis ini. Wira bangkit dari sofa. Nggak makan dulu, Mas. Enggak, tadi udah makan sekalian pas meeting, masih kenyang banget. Oh, ya udah. Rina hanya bisa menelan kekecewaannya sendiri, dan dengan terpaksa, dia pun bangkit. Bukan mengikuti Wira menuju kamar, tetapi menuju meja makan untuk membereskan makanan yang sudah dia siapkan untuk sang suami. Tetapi, ternyata laki-laki itu sama sekali tidak berniat untuk menyentuhnya. Sejenak kemudian, Rina menuju kamar dan melihat Wira sudah tertidur di pembaringan. Dengan dorongan rasa curiga yang masih menghantui pikiran, Rina mengambil benda pipih milik sang suami yang teronggok di atas nakas. Jemarinya bergetar saat membuka layar dengan kata kunci, tetapi tidak berhasil. Namun, Rina tidak kehabisan akal. Dia mendekatkan ponsel ke tangan suaminya dan menempelkan ibu jari Wira untuk membuka kunci layar, dan berhasil. Degup jantung Rina semakin cepat. Dia tahu apa yang dilakukan itu salah karena sudah mencurigai suaminya. Tetapi, rasa penasaran yang terlalu dalam membuatnya hilang kendali. Rina mulai memeriksa pesan-pesan Wira. Hal yang sebetulnya tidak pernah dia lakukan sebelumnya, karena selalu percaya terhadap sang suami. Awalnya memang tidak ada yang mencurigakan, tapi ketika dia membuka pesan yang diarsipkan Wira dari sederet nomor tanpa nama, dia melihat satu pesan yang ada. Satu pesan terakhir yang mungkin lupa dihapus Wira. Sampai ketemu besok, Hani. Aku udah gak sabar. Begitu bunyi pesan tersebut. Pesan yang sama sekali tidak menyebutkan nama pengirim. Perasaan Rina langsung terjun semakin dalam ke jurang kecurigaan. Enggak mungkin. Gumam Rina lirih. Hani, dengan siapa Wira akan bertemu secara rahasia? Dalam sekejap, bayangan Laras kembali muncul di pikiran. Mungkinkah Laras, sahabatnya sendiri, adalah orang yang sedang berselingkuh dengan suaminya?